Ini sakitan. Bau burut, Yin. Iya, bau burut. Nyata dah. Kenapa? Pelan-pelan. Oke, disitu. Tenang dulu ya. Oke. Tadi kenapa? Bengkak. Aduh, habis mundur banyak tiup. Oke, kita lihat, kita cek dulu. Tarik ankle-nya, naik ke atas, terus naik. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Naik lagi. Lagi, udah, turun, pelan-pelan. Aktifkan dulu. Gak apa-apa bengkak ya, naik, turun sarangan. Dorong gimana, dorong, oke, good. Lagi, kak, oke, tengah. Sip, lagi, dorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel Dimensity Project. Tadi teman-teman sudah lihat di awal kaki saya tadi di pelintir, entah itu diapai, pokoknya itu tadi saya lakukan setelah saya mengalami cedera pada saat berolahraga atau nge-gym. Nah tadi yang melakukan itu kepada saya itu adalah teman saya, di sebelah saya. Ini namanya Mas Ferdi. Oke, halo semua. Ferdi, nah jadi teman saya ini adalah seorang pilot ya? Bukan. Jadi teman saya ini adalah seorang fisioterapis yang tadi menterapi kaki saya. Per, apa kabar, Per? Alhamdulillah baik. Teman-teman bingung, Per, tadi aku diapain, Per? Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Per, yang tadi Ika melakukan kaku itu apa sebenarnya? Oke, tadi bagian dari exercise. Exercise latihan ya? Iya, latihan. Tapi exercise-nya beda. Exercise-nya tujuannya buat bengkak, buat mengurangi nyeri seperti itu. Jadi bukan exercise yang sembarangan. Memang exercise yang khusus tentu untuk kondisi tertentu juga. Oh gitu. Nah jadi mungkin buat teman-teman itu tadi gambaran sedikit ya, Per, ya, tentang apa yang terjadi pada kakiku. Nah jadi ini saat ini Jack juga saya sedang berada di sebuah klinik, Per, bisa dibilang klinik. Iya. Klinik Mons Fisioterapi. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang masih agak awam dengan apa itu fisioterapis dan segala macam seluk-beluknya. Oleh karena itu, hari ini saya akan berbincang-bincang dengan ahlinya ini, teman saya, seorang fisioterapis handal, ulung, dan juga terpercaya. Mungkin kita langsung ke ini aja, langsung ke penjelasan tentang apa itu fisioterapis, fungsinya apa, dan juga berbagai macam hal-hal yang berhubungan dengan fisioterapis. Mungkin langsung aja buat teman-teman dijelaskan. Oke, ini buat teman-teman kalau di Dimensity Project bilangnya apa teman-teman ini? Sanak semua. Sanak seberataan. Fisioterapi itu sangat-sangat awam sebenarnya di benua kita. Iya, betul. Kalau tengok di luar negeri lah ya. Iya. Sangat orang kalau cedera ada keluhan langsung ke fisio biasanya. Iya, betul. Lagi berkembang dan sangat berkembang di Surabaya, Bandung dan Jakarta. Ya, tes di Jawa lah ya. Iya, betul sekali. Di Banjarmasin kita masih sangat ketinggalan karena mungkin kampusnya belum ada. Kita ketinggalan sama pendidikan di luar. Iya. Oke, selain itu juga kalau fisioterapi itu dari kata ini fisio dan terapis. Fisionya itu fisik atau fisikal, terapisnya itu mengobati. Jadi mengobati secara fisik. Oke. Jadi kalau kita lihat di Kemenkes ya, di Kementerian Kesehatan itu ada pengertian fisioterapinya, dia menyembuhkan, memulihkan, memelihara, dan mengembalikan fungsi gerak seseorang ke kelompok tertentu itu dengan cara exercise tadi yang kita lakukan. Terus ada lagi alat-alatnya, electrical stimulation contohnya. Kemudian bisa lagi dilakukan dengan manual terapi kalau kita bilang dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali
fisioterapi itu sangat luas keilmuannya. Nah, jadi yang paling umum nih, maksudnya paling umum kan fisioterapi itu sebenarnya yang paling sering Ferdi ini juga, yang paling sering Ferdi sembuhkan tuh so far ini apa? Oke. Penyakit apa gitu? Oke. Yang paling banyak kebetulan di klinik kita itu post operasi ya. Setelah operasi ya. Iya, kondisi setelah operasi yang di klinik ini, kemudian banyak sekali yang sport entusias. Apa tuh? Jadi penikmat olahraga. Oh iya, betul. Sekarang kan lagi naik nih. Iya, betul, orang-orang lagi suka pound, misalkan pound dance gitu kan. Lagi suka olahraga sepeda, futsal, bola. Otomatis resikonya cedera makin tinggi dong. Betul, pasti. Terus yang atlet juga. Betul. Kemudian lagi banyak juga sih, kebetulan di klinik ini kita terima panggilan ke rumah ya. Kebanyakan itu kasusnya stroke. Tahu sendiri kan, kalau di Banten itu ya, orang-orangnya, dan kita terdidik dari kecil, kalau nasi pagi makan nasi kuning. Iya, betul. Santan. Lontong. Atau enggak, cadangannya pundut nasi. Cadangan lagi buras. Oke, santan, ada minyaknya. Lontong. Itik, haruan, ayam. Saya akan makan setelah ini. Iya. Terus siangnya, kita ada nasi padang. Wow, ada gangan asam, gangan belamak. Santan isinya. Oke, makannya ikan panggang, iwak panggang. Terus sorenya cemilannya nasi tumpeng. Banyak. Wah, sama kebanyakan. Oke. Intinya berlemak-lemak ya maksudnya ya. Betul. Terpola dari kecil, bertahun-tahun dikonsumsi, akhirnya pasti ada akibatnya dong. Iya dong, pasti ada efek samping. Efek samping kita konsumsi berpuluh-puluh tahun, pastilah ada akibatnya. Belum lagi, yang paling nikmat di Kalimantan Selatan adalah ketupat kandangan. Waduh, intaluitik. Makannya betangan. Aduh. Nah itu tadi, pola-pola tradisi seperti itu yang tidak bisa kita rubah. Tentunya dengan sekejap, pasti membuat efek jangka panjang. Betul sekali. Nah, salah satu akibatnya itu kenapa stroke banyak di Banjarmasin. Nah, itu tadi Perla, makanan orang Banjar ini sangat nikmat sekali. Iya, sangat lontong, ketupat. Aku ingin makan itu. Jadi tadi selain buat post operasi, buat cedera olahraga juga, buat stroke juga bisa. Terus apa lagi, Per? Oke, selain itu kita juga bisa tangani kalau di istilahnya itu ada muskuloskeletal. Muskuloskeletal. Iya. Jadi maksudnya adalah permasalahan otot dan tulang. Kemudian ada saraf juga, neurologi. Saraf terjepit, kemudian stroke, Parkinson, luas sekali ya. Kemudian post op patah tulang. Gitu-gitu. Bisa sampai anak itu, maaf buat teman-teman, yang dimaksud anak adalah anak-anak berkebutuhan khusus. Iya, betul. Yang mengalami gangguan biasanya dari otaknya, itu kita tangani. Bisa dari lahir ya? Iya, biasanya dari lahir. Kemudian anak-anak kondisi prematur, yang misalkan dia belum bisa jalan pada waktunya, umurnya 1 tahun tapi belum bisa jalan, di sini fisioterapi dulu. Di fisioterapi itu menangani kondisi pasien dari baru lahir sampai meninggal dunia. Oh gitu. Seluas itu. Jadi bisa dibilang seumur hidup dong berarti ya? Betul, seumur hidup. Oh gitu ya. Tapi ini maksudnya fisioterapi ini pengobatannya itu apakah dengan obat, maksudnya atau dengan terapi atau gimana? Oke. Jadi fisioterapi itu menanganinya exercise, latihan. Kita tidak menangani dengan obat karena bukan kompetensi kita. Iya betul. Jadi setiap ilmu itu ada kode etiknya. Betul. Kita tidak menangani kode etik karena dokter lebih ahli dalam itu, dia lebih dalam ilmunya itu. Kalau kita ilmunya adalah kegerak dan fungsi seperti itu. Dan fungsi. Jadi lebih ke fisik ya berarti ya? Fisiknya. Betul. Gitu. Berarti Parkinson. Jadi bisa dibilang segala sesuatu yang berhubungan dengan syaraf, dengan tulang, dengan fisik itu bisa diterapi dengan fisioterapi ya? Betul, ada juga ini Ken. Jantung dan paru. Jantung dan wah ini menarik nih, maksudnya jantung ini kan salah satu penyakit yang cukup mematikan kan? Nah itu gimana? Maksudnya penyakit jantung seperti apa yang bisa diterapi? Apakah semuanya bisa atau gimana? Oke, kalau di fisio itu namanya kardiovaskular atau kardiopulmonal. Jadi kita menangani tetap, kita ada latihannya. Latihan nafas. Oh gitu. Latihan bagaimana cara batuk efektif. Batuk aja ada caranya. Ada caranya ya, efektif. Gini batuk. Iya. Biar mengeluarkan dahak seperti itu ada. Ada istilahnya kalau di kardio itu di ilmu kita ada postural drainage. Mungkin teman-teman perawat dan dokter juga tahu.
di fisioterapi ada caranya gimana cara menentukan misalkan adanya dahak di paru-paru, ada cara mengeluarkannya, ada fisioterapi luas Bahkan sekali. sampai batuk saja ada ininya ya, ada ilmunya ya. Memang dunia ini sangat luas sekali dan banyak sekali yang tidak kita ketahui ternyata ya. Batuk oke. Jadi bahkan sampai batuk ada ilmunya. Terus ada apa lagi, Bang? Mungkin yang bisa disampaikan ke teman-teman semuanya. Oke. Jadi Oh ya, ini apa tadi? Neurologi juga saraf. Iya, Tadi kan betul. ada jantung, paru juga. Kalau saraf apa nih? Saraf terjepit. Saraf terjepit, kemudian tadi stroke itu juga saraf. Oh iya betul. Di saraf otak yang kena. Biasa untuk durasinya sendiri, maksudnya dari yang cedera paling ringan itu sampai yang paling berat biasanya memakan waktu berapa lama untuk sesi terapinya itu berapa kali biasanya? Oke, ini khusus di Mons ya. Di Mons ya. Di Mons Visio memang kita mengandalkan kualitas sih nomor satu. iya, betul. Pasien kita juga mentok paling jadwal pasien maksimal sehari itu 7. Maksimal 7. Supaya efektif juga ya? Iya. Biasanya kita ngerjakan pasien minimal 1 jam gitu. Minimal 1 jam. Karena kita tadi exercise full, alatnya kita cuma beberapa, kita lebih pendalaman ke assessment, ke exercise, evaluasi. Seperti itu. Jadi maksimal 7. Itu bukan dari jam berapa, Bang? Kliniknya? Bukannya kita sekarang lagi masa-masa corona juga kan. Jadi kita mematuhi aturan pemerintah betul, juga. Kita cuman buka sekarang seminggu 4 hari. Tapi itu berarti janjian dulu berarti ya dengan pasiennya? Janjian by appointment. Oh gitu. Oke, jadi nggak bisa tiba-tiba langsung datang, Iya. tiba-tiba Jangan dulu. menyuruh batis, oh tolong terapi aku tidak bisa ya. Jadi buat teman-teman yang pengen terapi ini, Bang, mungkin habis cedera atau mungkin tes silah guring, Bang? Itu Bisa ya. Nah, jadi buat teman-teman tes silah guring itu jangan bantalnya dijamur habis itu dirabahi ya. Itu tidak ada penelitian medisnya. Itu mungkin alien saja bingung itu. Apalagi manusia ya. Tes silah guring, bantalnya dijamur habis itu kita rabahi itu sehat. Nah, itu ini juga maksudnya kita di sini kita tidak bermaksud menyerang pihak manapun ya. Cuman kan masih banyak maksudnya mindset kita itu kalau misalkan keseleo kesini gitu kan. Nah, itu sebenarnya dari sisi fisioterapi sendiri itu memandang itu sebenarnya gimana sih, Kak? Maksudnya kan masih banyak nih orang kita yang berkeyakinan nih kalau misalkan tuslahu bawa ke sini atau minum ini itu gimana, Kak? Maksudnya ada saran mungkin dari Ferdi sebagai ahli terapi nih, dari ahli fisioterapi? Jadi ini buat teman-teman semua. Paling simpel ya. Gimana kita menentukan apakah ini ke dokter? Ya. Apakah ini ke fisio, apakah ini cukup minum obat, atau apakah ini ke tukang urut misalkan. Kita contoh seperti itu aja. Atau mungkin cukup tidur saja? Cukup tidur saja, untuk istirahat saja? Iya, betul. Oke. Kalau pertama paling yang harus teman-teman waspadai adalah kalau penyakit itu makin hari makin sakit gitu. Iya, betul. Makin hari makin sakit, makin hari makin parah, itu langsung ke dokter aja udah, jangan mikir-mikir lagi. Betul. Karena tadi kesehatan itu nomor 1 kalau kita bilang. Terus yang kedua Nomor 2 sih, Ber. Nomor 1 apa nih? Ketuhanan yang Maha Esa. Oh iya benar. Ya, kita lanjut. Iya. Oke, sampai mana tadi? Sampai ke Nomor 1. kalau parah ke dokter gitu. Oh iya. Kalau Kalau parah ke dokter. Terus kalau berhubungan dengan bengkak, terus misalkan cedera olahraga, itu boleh langsung ke fisioterapi. Oke. Tapi kalau misalkan kecapean, terus misalkan kerjanya lembur nih, seminggu kerja lembur, terus badannya rasanya capek segala macam, pijat, urus, masas, bagus sekali. Oh gitu, ya. Jadi lebih ke relaksasi ya? Relaksasi, bagus sekali, sangat dianjurkan. Malah kalau relaksasi itu dipijit, dimasas, itu menimbulkan hormon endorfin. Kebahagiaan. Iya, betul. Rasanya nyaman, relaksasinya ada. Seperti itu. Tapi pijatnya jangan yang plus-plus ya? Jangan plus. Yang minus-minus aja. Oke, lanjut. Oke, seperti itu. Terus, kalau rasanya cuma batuk sedikit saja, segala macam, istirahat aja dulu. Kan memang seperti itu. Kadang kan kita berpikiran kalau batuk langsung ke dokter segala macam gitu kan. Sebenarnya Allah itu menciptakan kita bisa meregenerasi diri sendiri loh. Itulah salah satu kehebatan tubuh kita ya. Iya, kehebatan tubuh kita, tapi dengan makan makanan yang bergizi. Itu tadi ditunjang juga. Kalau makin hari makin parah sudah jangan mikir segala macam ke dokter karena itu memang ahlinya. Betul. Kalau lagi cedera segala macam jadi biasanya dari dokter menganjurkan fisioterapi. Seperti itu. Jadi emang ada step-stepnya ya? Ada step-stepnya kalau di rumah sakit seperti itu. Memang sih paling simpelnya sih ya pasti ya satu tanya ke ahlinya dong ya. Maksudnya jangan berbisa-bisa kalau kita bilang kan. Misalkan batuk nih kita minum baju semen diaduk jangan. Malah tambah parah. Oh iya. Jadi yang pasti jangan, maksudnya tetap harus konsultasi ke ahlinya juga. Betul. Dan ahlinya juga harus yang benar-benar ahli ya. Maksudnya yang based on science ya. Maksudnya yang memang ada landasan keilmuannya gitu kan. Jangan
nanti kan rambutnya tambah merah kan kalau misalnya kita bawa ke misalnya kan kita sakit leher kan, terus kita bawa ke tukang bengkel jangan nanti kita malah diganti oli jadi kita langsung turun mesin jangan. Jadi itu tadi, jadi bedakan maksudnya mana yang harus ke dokter, mana yang harus cukup istirahat saja, mana yang harus ke fisioterapis gitu. Betul. Nah kalau misalkan gini Ben, cedera terus sereok itu apakah bisa langsung dibawa ke fisioterapis atau ditunggu dulu atau gimana ininya teknisnya tuh? Di fisioterapi bisa. Langsung. Kita latih biasanya dan kita kasih home program. Jadi kerjakan di rumah. Kalau nyerinya berkurang ya sudah. Tapi kalau bengkaknya besar sekali dan dia seorang atlet, dia dituntut kerjaannya untuk berlari lagi seperti semula. Untuk recovery harus cepat ya. Betul, dan itu fisioterapenya rutin dong. Depend on what you do gitu kan. Apa pekerjaan kamu perlunya apa? Kalau cuma sport antusias, bisa rest dulu ya. Tahan dulu gitu. Oh, jadi berarti kalau misalkan misalnya nih langsung aja dibawa nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Berarti nggak mesti nunggu kan ada juga kata orang kan mesti tunggu dulu berapa hari gitu kan berarti bisa langsung aja dibawa. Bisa. Tunggu lagi nanti malah mengganggu aktivitas sehari-hari kan ya? Betul. Oke gitu. Oh iya kan sorry ini alamat Monfisio ini di mana ya? Buat teman-teman yang mungkin pengen terapi nih bisa langsung aja. Oke. Alamatnya atau mungkin ada Instagramnya? Boleh. Jadi alamat kita di Handil Bakti, tepatnya di Komplek Grand Purnama 2. Nah itu masuk aja ke dalam, nanti ada tulisannya tuh Klinik Mons Fisioterapi. Kemudian jangan lupa, nih kan sekalian promosi ya. Silakan. Oke. Follow Instagram kita dan subscribe YouTube-nya, semua tentang edukasi. Betul. Edukasi cedera, edukasi olahraga. Kamu bisa request kamu mau bahas tentang apa, nanti kita bikinkan videonya. Yang pasti based on science. Betul. Kita bicara tentang jurnal, kita bicara tentang penelitian di luar negeri, kita sampaikan ke semua teman-teman. Sudah teruji secara klinis. Betul sekali. Tadi nanti ada langsung di bawah sini ya. Instagram juga alamatnya. Iya. Oke, Fernand. Jadi udah sangat jelas ya, misalnya penjelasan tentang fisioterapi itu apa. Mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan khususnya buat teman-teman di rumah yang mungkin masih awam tentang fisioterapis. Ada saran-saran, mungkin ada tips-tips dalam menjalani hidup. Hidup. Mungkin tipsnya seperti ini aja, Kim. Kadang kan di Banjarmasin ini, Kim, khususnya kita masih tahap promosi. Pengenalan masyarakat tentang apa itu fisioterapi, kenapa perlu fisioterapi, kenapa harus fisioterapi. Seperti itu. Nah, kita dari Ikatan Fisioterapi Indonesia sendiri lagi berjuang mengenalkan itu biar merata ke semua daerah. Dan Monfisio udah berizin? Sudah berizin. Alhamdulillah sudah dapat izin dari Dinas Kota Barito Kuala. Kesehatan ya? Dinas Kesehatan. Barito Kuala sudah dapat izinnya, pasti sudah terdaftar lah. Betul, jadi tidak abal-abal ya. Jadi jangan sampai kita mendatangi klinik yang abal-abal. Betul. Karena itu tidak dapat pertanggungjawabannya kan ya pasti ya. Oke, itu tadi. Dan jangan salah di Jawa Tengah, di daerah-daerah di pelosok sana banyak yang mengatasnamakan fisioterapi. Tapi sebenarnya bukan. Ya kadang kan dia tulisannya bikin spanduk gitu kan. Pijat fisioterapi gitu. Kadang kalau bisa disamperin tuh sama Ikatan Fisioterapi Indonesia cabang sana, bener nggak surat izinnya mana, sudah terdaftar belum fisioterapinya gitu. Jadi harus legal semua yang dibuka. Betul. Jadi itu tadi, jadi jangan sampai juga terkecoh kan, karena memang udah mulai fisioterapi udah naik, pamornya kan akhirnya banyak orang yang mengatasnamakan fisioterapi, padahal sebenarnya mereka itu bukan fisioterapis kan. Betul. Dia harus teliti juga, jangan asal-asalan datang tiba-tiba Anda yang patah kaki sebelah kiri, terus yang patah nambah tangan kanan. Jadi malah berbahaya. Jadi jangan sampai bertambah cederanya karena memang tidak datang kepada ahlinya. Tadi stroke, buat jantung juga bisa, neurologi juga bisa, buat tulang juga bisa. Artinya sangat luas sekali ya. Maksudnya kecantikan juga bisa. Wow, itu apa tuh maksudnya? Apakah operasi plastik atau gimana? Bukan ya? Jadi ada alat-alat tertentu di dunia kecantikan itu yang cuman bisa dilakukan oleh fisioterapi. Apa tuh? Karena mempelajari ilmu electrical stimulation tadi. Itu di sini bisa di Monfisio? Di Monfisio nggak ada. Harganya mahal, Pak. Oh, mahal ya. Nanti bisa satu buah mobil. Oh gitu, jadi untuk kecantikan berarti nanti aja dulu ya. Berarti memang Monfisio memang lebih fokusnya ke tadi ya. Iya, ada muskuloskeletal, ortopedi dan sport injury. Nah tadi sekali lagi buat teman-teman nih yang sport entusias juga atlet yang pengen membenarkan otot mereka yang selama ini tegang mungkin ya. Iya betul. Selama ini cedera. Kalau sekedar relaksasi bisa juga. Relaksasi kalau kita belum menyiapkan, tapi kita rencananya mau siapkan
sport massage. Oh gitu. Jadi kalau sport massage bukan fisio, ada khusus sport massage. Ada lagi. Oh, karena itu gitu. ilmunya ada gitu. Gila. Ini sangat luas sekali ya. Jangan-jangan fisioterapi juga bisa mengajar kita ini ya. Terbang jadi astronot aja. Oh, jadi sangat luas sekali. Saya baru tahu sih sebenarnya fisioterapis itu sangat luas sekali. Sangat luas. Fungsi dan juga macam-macamnya. Jadi itu tadi teman-teman langsung aja kalau memang harus dibawa ke fisioterapi, langsung aja datang ke Mon Fisio, alamatnya di Andil Bakti, Komplek Grand Purnama 2 ya, Mer ya? Betul. Atau nanti hubungi aja di Instagramnya atau nanti di nomor handphone nanti ada di bawah sini. Ya. Oke, Mer, ada lagi mungkin yang disampaikan? Mungkin terkait ini ya. Kadang gini, banyak teman-teman saya bilang, jadi fisioterapi itu gimana sih caranya? Oh iya betul, nah itu tadi, maksudnya pendidikan apa yang harus dilewati? Iya, nah itu betul, gimana tuh? Betul. Kadang banyak saya ketemu sama kerabat atau teman di luar sana yang nanya, kalau fisioterapi ikut pelatihan ya gitu kan? Wah, pelatihan. Berapa bulan pelatihan gitu kan? Waduh, sangat mudah sekali ya. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu, teman-teman. Di Indonesia sendiri ada beberapa level pendidikan. D3, D4 atau S1, kemudian profesi atau S2 pilihannya seperti S2 itu. pilihannya. Di Banjarmasin baru buka. Baru buka? Di mana D3. tuh? D3. Betul. D3 fisioterapi. Berarti baru banget nih? Baru banget buka kayaknya 4 tahun ya. 4 tahun? 5 tahun. Di mana tuh, Pak? Kayaknya 5 tahunan deh ya. Jadi tepatnya di belakang UPIK Futsal. Oh iya, apa Benua Anyar. Benua Anyar, Pangeran Hidayatullah. Apa namanya? Nama kampus. Politeknik Unggulan Kalimantan. Di samping UPIK Futsal itu ya? Iya betul. Di samping UPIK Futsal di sana ada fisioterapi. Fisioterapi ini untuk jenjang kerjanya lumayan, Kim. Karena memang langka juga masih. Memang langka di Banjarmasin. Betul. Nah, jadi yang pengen sekolah bisa langsung aja. Enggak jadi promosi sekolah ya. Jadi bisa aja langsung aja nanti cari infonya. Mungkin di Google juga banyak ya, Mer ya. Banyak sekali. Kalau tadi sendiri mana kuliahnya kemarin? Saya kemarin S1 SA Unggul Jakarta. Kemudian untuk profesi harus ambil lagi profesinya. Untuk buka klinik maksudnya harus ambil lagi profesinya itu 1,5 tahun. Itu kita praktek aja muter-muter Jawa tuh. Untuk ambil bisa dapat STR yang kita gunakan untuk membuka klinik seperti itu. Kalau Lekap sudah dapat itu? Sudah alhamdulillah 2017. Jadi tadi sudah sangat lengkap. Jadi pendidikan sudah lengkap, izin juga sudah lengkap. Langsung aja datang ke Mon Fisio. Di Andil Bakti, Komplek Grand Purnama 2. Jangan tunggu lama-lama lagi, nanti kalau tunggu lama-lama nanti malah lebih parah. Oke, Pak, alhamdulillah ini sangat mengedukasi sekali buat teman-teman juga ya, tentang apa itu fisioterapi, tentang fungsinya seperti apa. Jadi buat teman-teman semoga tidak salah lagi dalam menyikapi kondisi-kondisi fisiknya yang mungkin ada keanehan gitu kan bisa kita bilang seperti itu. Jadi sekali lagi konsultasi itu sama yang ahlinya ya. Jadi jangan, karena kita ini sering sekali mendengar info-info yang tidak jelas sebenarnya. Maksudnya kalau kasih lahu minum ini sampai padahal itu tidak ada landasannya dan itu juga kalau terjadi apa-apa juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi mending langsung aja bawa ke ahlinya dan insya Allah di situ nanti akan diberikan terapi-terapi yang sesuai dengan ilmu-ilmu yang sudah teruji secara klinis pastinya. Nah, itu tadi teman-teman semua. Mungkin yang pengen bertanya lebih jelas nanti bisa langsung aja hubungi Mon Fisio. Instagramnya ada di sini, nomor HP juga ada di sini. Jadi langsung aja yang pengen nanya-nanya. Konsul gratis kan ya? Nanya-nanya di WA, di IG. Boleh kita konsultasi online gratis. Nah, gitu. Jadi jangan malu-malu bertanya karena kalau malu bertanya nanti susah di online. Jadi itu tadi. Oke, Fer, kita tidak bersalaman dulu. Terima kasih banyak Ferdi sudah mengundang kami ke kliniknya dan sudah banyak sekali ilmu-ilmu yang dibagikan khususnya ilmu-ilmu tentang fisioterapi. Nah, semoga konten ini bermanfaat dan kalau bermanfaat bisalah di-share ke teman-teman yang lain. Betul. Itu aja, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih sekali lagi, Fer. Terima kasih, saya juga terima kasih buat project Dimensity Project kayak keren banget. Oke, itu aja lah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.